Perkenalkan nama saya Harik Panca Silaban. Di sini saya akan membuat satu video mengenai unsur-unsur penyuluhan menurut Kementerian Pertanian. Baik, adapun unsur-unsur penyuluhan yang pertama itu yaitu penyuluhan pertanian, yang kedua itu sasaran penyuluhan, ketiga itu materi penyuluhan, yang keempat itu metode penyuluhan, yang kelima itu media, yang keenam itu tempat penyuluhan, ketujuh itu waktu penyuluhan, delapan itu kelembagaan, yang ke-9 itu pembiayaan, dan yang terakhir itu monitoring atau evaluasi. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai apa sih arti daripada setiap daripada unsur-unsur penyuluhan tersebut. Baik, yang pertama itu penyuluhan pertanian. Untuk penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap para petani atau pelaku utama. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan untuk membantu pelaku utama atau petani dalam mengakses informasi, baik itu seperti informasi modal dan informasi lain-lainnya. Baik di dalam penyuluhan ini, berarti fungsi daripada penyuluhan ini untuk meningkatkan baik itu pengetahuan para petani maupun keterampilan maupun sikap di dalam lapangan atau di dalam mereka dalam melakukan berbudaya. Yang kedua itu sasaran. Sasaran penyuluhan ini yaitu target. Jadi di sini kita akan sebelum kita melakukan penyuluhan pertanian, kita tentunya sudah mengetahui siapa sasaran kita, siapa target kita yang akan menjadi yang kita akan suluhkan. Yang dimana setelah kita mendapatkan target kita atau sasaran kita dalam melakukan penyuluhan, di situ kita sudah dapat mendapatkan atau sudah bisa membuat materi penyuluhan yang dimana isi daripada materi penyuluhan ini merupakan isi-isi yang sangat baik maupun sangat membangun maupun sangat untuk meningkatkan baik itu pengetahuan, keterampilan ataupun sikap daripada petani. Maka dari itu, setelah kita mendapatkan sasaran yang kita akan suluhkan, maka dari itu kita sudah bisa membuat materi dalam penyuluhan. Baik, setelah kita membuat materi penyuluhan, kita akan menentukan metode yang pas dalam melakukan penyuluhan ini. Jadi bisa dikatakan di dalam penyuluhan ini salah satu faktor keberhasilannya selain daripada bagian daripada yang lainnya itu metode yang dimana bagaimana sih kita dalam menyampaikan informasi kepada petani, bagaimana caranya, dan bagaimana dan apa apakah itu melalui pada ceramah atau diskusi, itu tergantung bagaimana kita di lapangan. Sebelum kita menyampaikan materi atau melakukan penyuluhan, sebelumnya kita tuh identifikasi dulu bagaimana di sana, umurnya berapa, bagaimana dinamik budaya yang di sana, apakah sudah tua, apa masih muda, maupun bagaimana dengan kebudayaan di sana. Maka daripada itu kita bisa menentukan metode apa yang harus kita laksanakan dalam penyampaian dalam melakukan penyuluhan tersebut. Begitu dia. Apakah harus perorangan atau anjing sana, atau misalnya ke rumah-rumah, ataupun bisa dilakukan dengan diskusi maupun ceramah, atau misalnya kalau misalnya kita melakukan satu penyuluhan yang dimana penyuluhan ini tentang bagian daripada teknologi. Ya tentunya kan kita tidak bisa hanya melaksanakan dengan metode ceramah, ya ceramah maupun diskusi. Tetapi kita bisa lebih lanjutnya kita melaksanakan dengan demonstrasi cara, maupun itu demonstrasi cara bagaimana sih
menghidupkan daripada suatu teknologi yang sudah dibawa begitu. Dan bagaimana caranya dalam uh, memakai teknologi atau alat-alat instan tersebut. Maka daripada itu, uh, metode penyuluhan ini merupakan salah satu unsur penyuluhan yang sangat penting untuk keberhasilan daripada penyuluhan. Yang ke Setelah menentukan metode penyuluhan, maka dari itu kita menentukan daripada media penyuluhan. Jadi media ini juga berperan penting dalam keberhasilan daripada penyuluhan, di mana media ini juga sebagai alat kita, sebagai alat yang digunakan dalam melakukan penyuluhan. Baik untuk media ini terbagi atas beberapa, yaitu media cetak, media audio, media visual, baik itu dengan media audio visual. Jadi untuk media ini terbagi atas beberapa, yang dimana seperti kita ketahui, untuk media cetak itu seperti poster, leaflet, booklet, yang dimana untuk media audio itu seperti kita ketahui audio, berarti seperti radio maupun rekaman. Yang yang ketiga itu untuk media visual itu seperti gambar-gambar atau foto-foto yang dilihatkan. Dan yang terakhir itu media audio visual. Seperti kita ketahui untuk media audio visual ini seperti video-video yang ditampilkan gitu. Jadi dalam melakukan penyuluhan pertanian, eh, media merupakan salah satu faktor juga dalam keberhasilan daripada penyuluhan. Yang dimana media ini sebagai alat bantu pada petani atau pelaku usaha untuk melakukannya penyuluhan. Jadi dapat diartikan bahwasanya sama seperti dengan metode penyuluhan, di sana kita juga harus identifikasi dulu bagaimana dengan eh, pelaku utama atau petani di sana, bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana dengan umurnya, dan bagaimana cara mereka dalam menangkap suatu inovasi. Di situ kita harus betul-betul dapat dapat memastikan apakah pelaku utama ini atau petani ini eh, dapat menangkap selain daripada yang kita arahkan atau komunikasikan, yang dimana mereka dapat melihat langsung di bagian media itu bagian-bagian atau step-step yang akan dilaksanakan begitu ya. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan segala sumber media, selanjutnya yaitu tempat. Jadi tempat penyuluhan sebenarnya dapat dibuat pada dimanapun, tetapi sebaiknya untuk tempat penyuluhan ini ya tempat yang dapat dikatakan tempat yang tidak banyak kendala. Dalam arti tidak banyak kendala, sebaiknya untuk melakukan tempat penyuluhan ini itu tempat-tempat berkumpul, yang dimana petani itu dapat bersantai-bersantai sambil mendengarkan penyuluhan, di mana tempat ini dapat dilaksanakan seperti di balai, dapat dilaksanakan juga tidak mungkin juga dapat dilaksanakan di lahan-lahan petani, tergantung bagaimana tempat atau situasi di dalam tersebut. Baik, setelah menentukan tempat, kita menentukan waktu. Waktu penyuluhan ini dapat ditentukan antara penyuluh dan petani, tergantung daripada kesepakatan mereka. Baik, yang ke-8 itu untuk kelembagaan. Kelembagaan ini bertugas untuk bertanggung jawab dalam keberlangsungan daripada penyuluhan. Biasanya ini orang atau kelompok yang bertanggung jawab lah dalam melaksanakan penyuluhan. Baik, yang ke-9 itu di bagian pembiayaan. Dalam melakukan penyuluhan, untuk pembiayaan tersendiri dapat digolongkan atau dapat dibuat melalui swadaya dan APBDes atau PBN. Di mana mengapa demikian? Untuk melaksanakan penyuluhan tersendiri pasti memerlukan beberapa biaya seperti biaya snack, biaya pembuatan media, biaya dan lain-lainnya.
Jadi di sini kita akan menetapkan dari mana biaya tersebut akan dikeluarkan sebelum melakukan penyeluruhan. Begitu dia. Yang dan yang terakhir atau 10 itu monitoring. Seperti kita ketahui, dalam melaksanakan penyeluruhan pasti kita melakukan evaluasi atau monitoring atau evaluasi begitu. Apakah penyeluruhan kita itu berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Eh, Hal ini juga berperan penting yang dimana monitoring ini sangat berguna dalam melakukan penyeluruhan. Jadi mungkin dari ke-10 unsur-unsur daripada penyeluruhan ini dapat dikatakan harus dilaksanakan dalam penyeluruhan, yang dimana para pelaku utama atau pelaku usaha tersebut, pelaku utama atau petani dengan penyuluh itu dapat berkontribusi dengan baik dengan adanya unsur-unsur daripada penyuluhan ini. Penyuluhan itu dapat dikatakan baik apabila petani dapat menangkap baik itu inovasi yang diberikan para penyuluh kepada petani dengan baik. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwasanya penyuluh dapat memberikan atau mengubah atau meningkatkan pengetahuan petani maupun keterampilan petani, sikap petani di lapangan. Yang dimana ini kan semua kan bertujuan untuk meningkatkan uh, penghasilan daripada petani. Selain daripada meningkatkan hasil daripada petani, ya petani juga mendapatkan uh, pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya, begitu dia. Jadi dari ke-10 ini harus dilakukan atau dilaksanakan sebelum atau unsur-unsur daripada penyeluruhan pertanian menurut Kementerian Pertanian. Baik, dari ke-10 ini mungkin kita sudah membahas atau mengulas mengenai apa itu bagian daripada unsur-unsur pertanian. Sebelum melaksanakan sebelum melaksanakan penyuluhan pertanian itu memang kita harus bersiap atau menyediakan hal-hal apa yang perlu, hal-hal yang apa yang dikerjakan sebelum melaksanakan penyuluhan pertanian. Yang menjadi sorotan di sini yaitu memang itu metode dan media, yang dimana memang untuk menentukan metode dan media ini kita harus kritis, kita harus melihat di lapangan, yang dimana metode atau media ini juga salah satu hal yang sangat penting menurut saya yang dilaksanakan atau dibuat atau menentukan sebelum melaksanakannya penyeluruhan kepada petani. Hal ini akan menambah bila mana metode media kita sesuai di dalam penyeluruhan dapat diartikan bahwasanya hal ini dapat menambah para petani atau semangat petani dalam mendengarkan maupun melaksanakan dalam penyeluruhan tersebut. Bila mana metode yang kita laksanakan saja maupun media yang kita laksanakan saja tidak sesuai dengan uh, harapan petani ataupun tidak petani tidak semangat, otomatis ya penyeluruhan kita itu bisa dikatakan tidak ada timbal balik, umpan balik daripada petani. Maka bisa dikatakan penyaluran yang kita laksanakan itu ya bisa gagal begitu. Maka dari itu dalam menentukan atau unsur-unsur dalam penyaluran yang dapat dikatakan penting, yang semua penting, tapi untuk menentukan yang untuk menentukan metode dan media itu perlu pertimbangan yang lebih tinggi, perlu pertimbangan yang lebih tinggi supaya penyeluruhan yang kita peroleh atau kita buat atau kita laksanakan di dalam lapangan dapat berjalan baik dengan sesuai dengan apa diinginkan. Mungkin dari 10 unsur-unsur penyeluruhan di sini dapat dikatakan bahwasanya di lapangan dalam pelaksanaannya harus sesuai untuk keberlangsungan dalam melaksanakan penyeluruhan pertanian ini. Baik, mungkin di sini saya
dapat mengakhiri daripada penjelasan daripada 10 unsur-unsur dalam penyuluhan menurut Kementerian Pertanian. Saya Hari Pancasilawan pamit undur diri. Saya minta maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian selama berjalannya waktu. Saya minta maaf, dan bila mana ada kekurangan dalam penyampaian saya, atau bila mana ada kekurangan di dalam isi daripada bagian di penyampaian saya mohon maaf, dan saya diberikan saran yang lebih baik lagi untuk memperbaiki daripada penyampaian saya. Saya Hari Pancasilawan sebagai pemateri maupun atau penyampaian pada kali ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Terima kasih.